wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari keberapa Ramadan? Berapa, Dek? 9 ya. Adik-adik puasa? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sekalian, sampai dengan pagi hari ini Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa mewujudkan niat-niat baik yang sudah kita susun barangkali sebelum Ramadan tiba. Allah mudahkan kita untuk bisa kita wujudkan dalam amal ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, tentulah niat-niat baik itu hanya tinggal niat saja, tidak akan pernah terwujud menjadi amalan. Dan kita juga masih beruntung karena Allah masih mengilhamkan dalam hati kita niat baik. Kalau sudah nggak ada niat baik, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Karena hati manusia itu kalau tidak diisi dengan kebaikan, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, dia mesti sibuk dengan yang lain. Yang selain kebaikan apa, Pak? Hah? Selainnya kebaikan apa? Ya pasti kebalikannya kebaikan, yaitu keburukan, minimal hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memunculkan dalam hati kita niat-niat yang baik, oh nanti saya Ramadan pengen puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasa yang berkualitas. Nanti bulan Ramadan saya tarawihnya pengennya full, yang khusyuk. Saya pengen nanti bulan Ramadan setiap hari bisa berbagi makanan buka puasa. Saya bulan Ramadan nanti pengen khatam 5 kali misalkan. Ini semua niat-niat baik Allah munculkan dalam hati kita. Lalu kemudian di bulan Ramadan niat itu dimudahkan oleh Allah, diberikan taufik sehingga bisa diwujudkan dalam amal. Karenanya alhamdulillah kalau kemudian setiap hari kita bisa berpuasa dengan baik, setiap malam kita bisa menunaikan salat tarawih dengan baik, setiap menjelang berbuka kita bisa berbagi makanan buka puasa, walaupun beberapa gelintir lontong dan beberapa potong gorengan ya Bu. Alhamdulillah. Apalagi kemudian bisa menjaga lisan supaya tetap berbicara yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, orang yang mengumpulkan kebaikan seperti ini, Pak, Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Ya, nggak kebayang kayak apa itu. Mungkin kayak akuarium, Pak. Ya. Tapi yang namanya surga itu indah.
Dindingnya terbuat dari intan permata mutiara. Ya, nggak kebayang tuh kayak apa. Ya. Bahkan tanahnya aromanya aroma misik. Surga. Karenanya para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kamar-kamar itu buat siapa? Rasul mengatakan 4 sifat tadi yang saya sebutkan. Liman thayyabal kalam, untuk orang yang satu selalu berbicara yang baik-baik saja. Gak pernah ghibah, ya. Gak pernah namimah, ngadu domba, gak pernah ngegosip, cari-cari aib kesalahan orang. Gak pernah mencela, mencaci. Nih, thayyabal kalam, berbicara yang baik. Wa at'amat ta'am, dan bersedekah dengan berbagi makanan. Tuh, gorengan itu ada orang masuk surga gara-gara gorengan. Ya. At'amat ta'am, berbagi makanan. Wa adamas siyam, yang ketiga sifatnya senantiasa berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat di waktu malam saat orang-orang sedang terlelap tidur. Ini 4-4-nya ini nggak ada kecuali di bulan Ramadan. Betul Pak? Siangnya puasa, malamnya sholat malam yaitu tarawih, ada yang nambah tahajud karena bangun sahurnya. Di sini orang sini kalau dibangunin sahur sama anak-anak jam berapa Bu? 2:30 atau jam 3? Jam 3 tuh. Masih ada waktu sejam setengah sampai subuh. Setengah jam buat tahajud, masih dapat tuh 8 rakaat lagi. Ya kan? Tuh, witirnya nggak usah, kan udah malam ya kan? Tuh. Terus kemudian puasa seharian, sore bikin makanan, bagi 1 orang, 2 orang, sesuai cukupnya makanan dibagi. Ya. Bagi ke masjid, ada yang iftarnya di masjid. Ya. Terus orang puasa kan mesti hati-hati kalau ngomong ya Pak. Lagi puasa ya Bu, ngomongnya hati-hati, jangan sampai marah, jangan sampai ngomong yang jelek. Itu cuman ada di bulan Ramadan. 4-4-nya ini. Di luar Ramadan agak susah ini. Ya. Nah inilah orang-orang yang kata Rasul nanti akan mendapatkan kamar-kamar tadi itu Pak. Karenanya Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semua sampai dengan hari ke-9 ini dimudahkan oleh Allah melakukan itu semuanya, itu pertanda berarti Allah pengen kita ini jadi orang baik Pak. Ya. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah pekerjakan dia, dipekerjakan, dikasih kerjaan. Kalau orang punya kerjaan berarti nganggur apa tidak? Nganggur. Berarti Allah tuh tidak pengen hambanya itu nganggur. Harus punya pekerjaan, harus punya kesibukan. Ya, yaitu kesibukan yang membawa kemaslahatan untuk dunia sekaligus untuk akhiratnya. Ista'malah, Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, ya Rasul, maksudnya bagaimana? Caranya bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kan nggak pernah tertulis tuh Allah membuka lowongan kerja, itu nggak ada Pak, nggak ada ya Bu ya. Allah tuh nggak pernah tuh buka lowongan kerja, tuh nggak ada. Ya. Nah disinilah kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yuwaffiquhullahu li'amalin salih. Cara Allah mempekerjakan hambanya adalah Allah berikan kepadanya taufik, kemudahan untuk melakukan amal saleh, sehingga orang ini meninggal dunia dalam keadaan sedang beramal soleh. Jadi disibukkan terus oleh Allah siang malam itu dengan kebaikan. Sibuk ngurus masjid, ya, di lingkungan ngurus masjid. Ada yang ngurus RT RW, ada yang ngurus PKK ya Bu, ngurus majelis taklim, apalagi
ngurus macam-macam di luar sana juga banyak dicari orang karena dianggap orang yang banyak memberikan manfaat. Sibuk hidupnya. Ya. Sampai capek, lelahnya tapi dalam kebaikan. Nah, ini pertanda berarti Allah itu menjadikan hamba ini hamba yang baik. Sehingga hidupnya, umurnya, waktunya habis sibuk di dalam kebaikan. Itu menandakan Allah menginginkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya bulan Ramadan ini juga menjadi sebuah pelajaran besar untuk kita semuanya. Karena Ramadan itu merupakan ayyamam ma'dudah. Hari-hari yang berbilang. Bilangannya terbatas. Cuma 29 atau 30 hari. Ini nampaknya Ramadan tahun ini 30 hari. Betul Pak ya? Sepertinya. Mudah-mudahan kemarin kita memulainya udah bareng-bareng nih. Insya Allah lebarannya bareng-bareng. Minimal sama-sama tanggal 1 Syawal. Betul Pak ya? Gak pernah ada yang lebaran 2 Syawal kan? Ya, pasti sama-sama 1 Syawal. Cuman kadang beda hari. Ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, begitulah. Ya. Tapi saya sih optimis nih, mudah-mudahan tahun ini lebarannya bisa bareng. Kita senang tuh kalau bisa bareng-bareng. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena Ramadan ini merupakan ayyamam ma'dudat. Bulan-bulan atau hari-hari yang berbilang. Bulan-bulan, hari-hari yang sangat-sangat terbatas waktunya. Hanya 29 sampai dengan 30 hari, maka bagi seorang muslim yang benar-benar mengharapkan kebaikan yang tanpa batas, itu semangatnya luar biasa. Karenanya para salafus saleh diceritakan, mereka itu sudah berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Kan kita biasanya lumrahnya 2 bulan tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahi kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ya. Rasul mengatakan Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulannya panen. Ya. Lumrahnya begitu. Tapi orang soleh zaman dulu itu 6 bulan sebelumnya berdoa supaya Allah kasih umur sampai di bulan Ramadan. Ya. Mengapa begitu? Karena Ramadan ini istimewa, nggak biasa. Ya. Kenapa demikian? Akselerasi pahalanya itu nggak main-main. Ya. Nggak main-main. Yang sunnah dianggap fardu, yang fardu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Kebaikan sekecil apapun ada nilainya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuatu yang gak disukai oleh orang, bagi Allah sangat bernilai. Apa itu? Aroma bau mulutnya orang yang berpuasa. Loh, bagi Allah itu ada nilainya istimewa Bapak Ibu. Ya. Padahal kita kalau ngomong sama istri sendiri aja gak mau mencium aroma bau mulut kita. Benar Pak? Ya. Tapi bagi Allah, orang yang sedang berpuasa, bau mulutnya itu istimewa. Kenapa? Karena dia meninggalkan syahwatnya dari makan dan minum semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karenanya jadi istimewa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Ya. Inna lillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Istimewa. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau sampai momen istimewa ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, itulah disebut orang yang benar-benar merugi. Ibaratnya kalau sekarang Ramayana, mal-mal
buka diskon besar-besaran ya Bu ya. Berapa persen Bu sekarang nih Bu? Bu, berapa persen? Berapa Pak? Shopee Mall, Tokopedia, ya. Tahu tuh, 50 plus 20 sampai 70%. Kok sampai kita ketinggalan tidak belanja? Kata tetangga apa? Rugi Bu, kapan lagi? Begitu. Padahal kita keluar duit, capek juga. Nah di bulan Ramadan ini juga demikian. Allah benar-benar memberikan kepada kita kesempatan akselerasi pahala yang luar biasa. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak dikasih kepada umat yang lain. Kenapa? Sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah sudah memangkas umurnya. Umur umat Nabi Muhammad itu cuma dikasih batasan mabaina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai dengan 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu, kata Nabi. Wa qalilum minhum man yatajawazu dzalik. Sedikit sekali orang yang umurnya melebihi 60-70 tahun. Ya. Dilihat aja di sensus di RW kita ini. Ya. Banyakan yang sudah lansia di atas 50-60 ya, atau lebih banyakan yang umur 40. Biasanya kalau kita dengar pengumuman innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu kadang-kadang seringnya yang di bawah 50 tahun, Pak. Jadi sebenarnya umur 60-70 itu juga sekarang udah mulai agak jarang-jarang. Ya. Pendek sekali. Kalau diukur dengan umat-umat zaman dulu, lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwahnya saja 950 tahun. Itu berdakwahnya. Diangkat Nabi umur 40 tahun. Udah berapa tuh? 950 tambah 40, 990. Dan beliau setelah kapalnya itu mendarat di Bukit Judi, itu masih hidup sekitar 40 tahun lagi. Berarti berapa umurnya? 1030 tahun. Mau ngapain aja Pak? Kalau punya umur segitu mau ngapain aja? Ya. Masa cicilan makin panjang aja kalau umur makin lama ya kan? Gitu. Jadi itu, jadi umat zaman dahulu karena umurnya yang sangat panjang itu, kesempatan ibadah dan beramalnya juga panjang, Pak. Ya. Bayangin orang sholat 1000 tahun, orang puasa 1000 tahun. Ya. Katakanlah sebulan dalam setahun, tapi selama 1000 tahun kan banyak sekali. Zikirnya, belum lain-lainnya. Nah, sementara umat Nabi Muhammad tidak ada 1/10-nya. 60 sampai 70 tahun. Karenanya Allah berikan bulan Ramadan, bahkan gak cuma Ramadan, musim-musim kebaikan kan banyak. Ada namanya Ashhurul Hurum, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan haram ini, amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan ini istimewa, berlipat ganda pahalanya. Ramadan lebih lagi. Apalagi di dalam Ramadan ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana ibadah di malam tersebut senilai beribadah selama berapa? 1000 bulan. Karenanya kalau sampai ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, nanti ada orang Ramadan selesai, yang lain borong pahala, dia nggak dapat apa-apa. Yang lain dapat ampunan dari Allah, justru dosanya malah nggak diampuni, Pak. Ada begitu? Ada, Bu. Ada. Ya. Rasulullah SAW suatu hari pernah mau naik mimbar ini, mau khutbah, mau ceramah. Ketika naik tangga yang pertama, mimbarnya Nabi itu cuman 3 anak tangga, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Az-Zikra,
Mirip-mirip begitulah. Jadi nggak ada sisi sebelah depan kiri kanan tuh nggak ada. Tangga anak tangga aja 3. Ya. Jadi Rasul itu pas naik tangga pertama, beliau baca amin. Keras, didengar para sahabat. Tumben-tumbenan, tidak biasanya Rasul baca amin. Ketika naik tangga kedua sama, amin. Naik tangga ketiga juga bilang amin. Ketika berbalik ngelihat kepada sahabat-sahabatnya, mukanya kelihatan pada penasaran. Maka Rasul menangkap isyarat itu bahwa mereka merasakan aneh, merasa nggak biasa. Kok Rasul baca amin naik mimbar? Maka Rasul pun mengatakan, Jibril barusan datang kepadaku. Lalu dia mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, celakalah kalimatnya. Yang bilang siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah itu namanya Malaikat Jibril. Ya. Makanya tugasnya spesial, menyampaikan wahyu. Transfer wahyu itu dari Allah ke Malaikat Jibril, baru ke para nabi. Istimewa. Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, celakalah seseorang yang masih mendapati kedua atau salah satu dari orang tuanya masih hidup bersamanya dalam keadaan sepuh tapi tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Celakalah dia. Aminkan wahai Muhammad. Rasul mengatakan amin. Amin itu artinya apa Bapak Ibu? Amin artinya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Yang doa malaikat terbaik Jibril yang mengaminkan Nabi dan Rasul serta manusia terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dikabulkan nggak tuh? Kira-kira dikabulkan nggak? Wah iyalah. Jadi orang pertama kata Nabi, kenapa tadi naik tangga pertama bilang amin? Kalau ada seseorang Allah masih berikan kesempatan hidup bersama salah satu atau kedua orang tuanya sampai orang tuanya sepuh, kok sampai nggak bisa masuk surga padahal dia punya tiket surga yaitu orang tua, kata Rasul, celaka orang begini. Loh berarti ngapain aja dia di dunia? Berarti tidak bisa dia memperlakukan orang tuanya dengan baik. Diaminkan oleh Nabi Muhammad. Ketika naik mimbar yang kedua, Jibril mengatakan, celakalah wahai Muhammad, seseorang yang ketika disebut namamu dan dia mendengar, tapi dia tidak membaca sholawat atasmu. Tuh, celaka. Aminkan, amin kata Nabi Muhammad. Orang yang pelit, bakhil, yaitu ketika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membaca sholawat. Yang ketiga, naik tangga ketiga, Malaikat Jibril mengatakan, celakalah wahai Muhammad, seseorang yang Allah sampaikan umurnya pada bulan Ramadan, ya, hidup dia di bulan Ramadan, sehat, gak ada halangan suatu apapun, lalu selesai Ramadan, orang-orang terampuni dosanya, tapi orang ini gak diampuni dosanya. Aminkan, amin, kata Nabi Muhammad. Ini 3 orang yang celaka. Ya. Salah satunya orang yang dikasih Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, yang lain borong pahala sampai diampuni dosanya, tapi orang ini malah nggak dapat apa-apa, bahkan dosa pun nggak diampuni. Loh bulan Ramadannya ngapain aja? Berarti dia mungkin nggak puasa sama sekali, padahal sehat, ya. Orang sahur ikut sahur, ya. Siang-siang udah sendawa baunya nasi padang, ya. Sore-sore udah bau asap rokok. Orang buka puasa paling duluan, ya. Kalau ada bagi takjil terdepan dia. Malamnya orang tarawih dia udah tidur kekenyangan. Orang pada tadarus dia main handphone, ya. Nauzubillah min dzalik. Berarti nggak dapat taufik untuk melakukan amal soleh seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini
Jadi ayyamam ma'dudat ini, hari-hari yang hanya terbatas waktunya ini sudah berlalu dari kita ini sudah hampir sepertiganya, Pak. Ini hari ke-9, nanti malam kita masuk malam ke-10. Sepertiganya sudah hampir lewat. Ya. Karenanya kita mulai perlu untuk mengevaluasi nih. Saya udah ngapain aja nih 10 hari? Tadarus tilawah Quran udah sampai juz berapa? Ya. Puasanya gimana? Apakah masih menahan dari lapar dan dahaga saja atau sudah diperbaiki? Tarawihnya gimana? Apakah cuman yang penting tarawih atau benar-benar menikmati sholat tarawih? Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian, semuanya kita perlu mengevaluasi. Mumpung masih ada kesempatan bagi kita ini 2/3 nih. Kalau kita belum maksimal di 10 hari pertama, usahakan di 10 hari kedua. Nanti 10 hari ketiga kencengin lagi. Nggak lama kok, ayyamam ma'dudat. Cuman hari-hari yang sangat terbatas. Karenanya ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Puasa itu, Ramadan itu bukan sekedar ikut tarawih rame-rame di masjid. Ya. Puasa itu, Ramadan itu bukan sekedar makannya pindah jadwal. Enggak, tapi ada target la'allakum tattaqun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Allah pengen kita semua ini selesai Ramadan itu jadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa itu surganya luar biasa, Pak. Luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Luasnya seluas langit dan bumi. Karenanya kemudian la'allakum tattaqun ini bertakwa. Takwa itu apa? Sebagian ulama mengatakan takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina an-nari wiqayah. Engkau membuat antara dirimu dengan neraka, buatlah dinding pembatas sehingga neraka ini tidak bisa menghampirimu dan kamu pun tidak bisa masuk ke neraka. Jadi ketakwaan artinya membentengi diri jangan sampai masuk neraka. Ya, itu takwa. Karena kalimat takwa itu akar katanya sama dengan kata waqayati wiqayatan. Setiap hari kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya waqina wa dan peliharalah diri kami adzabannar dari api neraka. Loh, kita setiap hari minta begitu. Apalagi untuk kita bapak-bapak ini, bapak-bapak, saya dan kita semua bapak nih, kita punya tugas berat Pak dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman laki-laki, peliharalah dirimu dan keluargamu, artinya istri dan anak-anakmu. Ku kalimatnya sama, ku. Peliharalah dirimu dan anak-anakmu, keluargamu, istrimu dari api neraka. Tuh. Jadi bapak-bapak kita ini tugasnya nggak cuma ngurus diri sendiri. Ya. Tugasnya sebagai kepala keluarga bukan cuma mencukupi sandang, pangan, papannya, THR lebarannya, baju barunya, tidak cuma itu Pak. Ini yang paling berat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita sarana supaya kita ini menjadi orang bertakwa sehingga kita ini jauh dari api neraka. Sarananya apa? Sarananya diantaranya adalah ibadah, sholat, puasa, baca Quran, sedekah. Itu diantara sarana. Dan masing-masing ibadah itu punya target Bapak Ibu sekalian.
Karenanya tidak boleh seorang muslim itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban ibadah saja tanpa kemudian berusaha mencapai target ibadah. Jadi kalau puasa itu targetnya bertakwa, jangan sekedar menggugurkan kewajiban puasa, tapi usahakan meraih targetnya, yaitu ketakwaan. Ya. Bagaimana maksudnya hanya menggugurkan kewajiban, Bapak Ibu sekalian? Menggugurkan kewajiban itu kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya selesai. Dan apa puasa itu? Yang penting niat, ya kan? Satu, niat. Di malam hari sebelum subuh kita udah niat. Makanya habis tarawih suka dibimbing tuh pakai bacaan lafal niat. Itu baru bacaannya, Pak. Jadi kalau kita cuma baca saja, hatinya nggak konsentrasi, belum niat sebenarnya. Ya. Niat. Yang kedua, asal dia tidak makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasanya dianggap sah. Walaupun dari habis subuh nanti, syuruk, sampai maghrib tidur mulu. Bangun-bangun sholat duhur sama asar aja. Itu sah puasanya. Gitu loh. Walaupun siang hari dia tetap marah-marah, ya, masih seneng gosip, itu tetap sah puasanya, nggak batal. Ya. Tetapi yang model begitu puasanya sah, pahalanya yang nggak ada, itu. Makanya puasanya selesai 30 hari setelah bulan puasa, itu mulutnya nggak sembuh. Tetap aja gosip mulu, gibah mulu. Ya. Yang suka mencaci mulu. Yang kalau emosi ngabsen kebun binatang ya dia absenin terus ya, nggak bisa. Nggak sembuh setelah Ramadan. Kenapa? Target takwanya nggak dapet. Puasanya sah 30 hari. Nah, makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang berpuasa tapi tidak bisa menahan lisannya dari perkataan dusta dan ucapan-ucapan yang buruk, Allah nggak butuh puasanya. Tuh. Kamin shaimin, betapa banyak orang yang melakukan puasa di siang hari, tapi tidak ada pahala puasa baginya. Yang dia dapat hanya sekadar lapar dan haus di siang hari. Jadi kalau urusan kewajiban selesai asal kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ditulis malaikat dia puasa, selesai. Nggak ditagih nanti di akhirat. Cuman urusan pahala nanti di akhirat nanya, ya Allah pahala puasa Ramadan saya mana? Ya nggak ada, kan sudah kamu hapus dengan ucapan bohong, dusta, menipu, ya. Zalim dan lain sebagainya, udah hilang pahala puasanya. Ya, target takwanya nggak dapat. Setiap hari rajin sholat berjamaah, qobliyah ba'diyahnya juga, tarawihnya full. Ya. Sholatnya dilaksanakan dengan baik. Tapi setiap kali pulang tarawih, Bapak Ibu, pulang bawa sendal baru. Tiap malam ganti dia. Punya siapa dibawa pulang tuh? Loh, orang habis sholat kok bisa begitu? Ya. Padahal kata Allah, wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Loh, sholat itu energinya sekuat itu. Bisa menjadi benteng bagi diri kita, anak kita, keluarga kita, supaya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu artinya segala macam ucapan dan perbuatan yang kotor, jorok. Itu fahsya. Ya. Kotor, jorok. Al-mungkar berarti perbuatan yang mungkar, yang jelek, yang buruk. Ya, itu dengan sholat teratasi kalau sholatnya benar.
Karenanya Rasul ngajarin sholat itu benar-benar serius, mulai dari memperbaiki wudhu. Wudhunya harus yang baik, yang benar, yang sempurna. Ya. Dirasakan wudhu itu sebagai ibadah. Ini seringkali banyak di antara kita kaum muslimin kalau wudhu itu sekedar seperti orang lagi cuci muka aja. Apalagi kalau siang-siang pas lagi panas tuh. Harusnya kepala diusap, ini selesai wudhu basah kuyup kepala. Itu diusap apa diguyur? Ya, jelas salah itu. Ya. Kadangkala membasuh muka ada bagian-bagian tertentu yang nggak kena air. Membasuh tangan ini sikunya suka paling belakang ini ketinggalan, dia nggak tahu. Sela-sela jari ini nggak pernah digosok-gosok begini. Ya. Apalagi kalau kemudian membasuh kaki, seringkali ada bagian tumit yang ketinggalan. Kata Rasul, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudhu dengan baik. Jadi mulai dari situ memperbaiki wudhu, mempersiapkan diri mau sholat, menjawab suara azan. Kalau bisa wudhunya dari rumah. Setelah wudhu dari rumah, dengerin azan selesai, sholat sunnah qobliyahnya di rumah. Setelah itu niat mau ke masjid, benar-benar mau melaksanakan sholat. Sehingga setiap langkah kaki menghapus satu kesalahan, satu langkah yang lain menuliskan satu derajat. Ketika sampai ke masjid, sambil nungguin qomat dia bisa doa. Sepanjang dia berada di masjid sampai dia pulang, itu malaikat mendoakan Bapak Ibu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni orang ini, curahkan rahmatmu kepadanya. Itu begitu. Ya. Sholatnya juga begitu, diusahakan dengan yang baik. Namanya iqamatus sholah. Bahasa Quran itu begitu. Ketika memerintahkan, Allah mengatakan wa aqimus sholah, tegakkan sholat. Padahal kalau kita mau merintah sholat pakai bahasa Arab, ya, shollu, kan kalau mau tarawih, shollu sunnatat tarawih, shollu, sholatlah kalian. Udah kalimat perintah. Tapi bahasa Quran itu bukan shollu, tapi aqimus sholah, tegakkan sholat itu. Seolah-olah dia seperti tiang yang harus ditegakkan dengan lurus dan kokoh. Itu sholat, Pak. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan wa aqimus sholah ini, Bapak Ibu sekalian, apa artinya? Melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mulai dari menjalankannya pada waktunya, begitu dengar azan, tinggalkan semua pekerjaan, ayo sholat. Itu namanya waktu terbaik adalah di awal waktu. Yang kedua, laksanakan di tempat terbaik. Bapak-bapak yang terbaik di masjid. Cari masjid terdekat jamaah. Ya. Kemudian menjalankan syarat rukunnya serta adabnya dengan sempurna. Gerakannya yang benar, bacaannya yang benar. Kemudian juga apa? Khusyuknya diraih. Ya. Khusyuknya ini paling penting. Kalau itu sudah dilaksanakan semua, itu yang disebut baru kita sudah iqamatus sholah. Makanya kalau qomat itu qad qomat, telah tegak as-sholatu sholat. Sholat telah ditegakkan, artinya ayo kita menegakkan sholat. Ya. Baru nanti kita bisa manfaat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, kalau itu semua tadi nggak dijalankan Bapak Ibu sekalian, waktunya ntar dulu deh baru azan, ntar dulu deh baru qomat, baru juga lewat setengah jam, sholat duhurnya jelang asar, sholat asarnya jelang maghrib, maghribnya jamak sama isya, subuhnya di waktu duha. Ya. Terus kata Rasul, sholatnya seperti ayam lagi makan. Gimana ayam makan itu? Cepet banget. Orang mah normal sholat itu kalau 4 rakaat ya 7 sampai 10 menit. Ini orang sholat semenit selesai. Seperti ayam lagi makan. Loh gimana dia bisa mendapatkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Tidak bisa. Maka nanti itu disebut dengan fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat.
alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya, bertingkat-tingkat kelalaiannya. Ya. Maka nanti jadinya apa? STMJ, susu telur sholat terus tapi maksiatnya tetap jalan. Ini STMJ. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi sholatnya nggak ngefek. Ya. Tanda-tanda sholat nggak khusyuk itu apa? Di antaranya kita itu di tengah sholat lupa, saya ini rakaat berapa. Kita nggak paham apa yang kita baca. Iftitahnya nggak paham, fatihahnya nggak paham, bacaan rukuk sujudnya nggak paham, itu udah pasti nggak bisa khusyuk. Ada juga orang habis sholat baru dari masjid pulang ke rumah, ngobrol sama istrinya, dia nanya, tadi aku udah sholat belum ya? Dia lupa habis sholat di masjid. Itu tandanya sholat nggak khusyuk. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, padahal Ramadan ini nggak cuma 5 waktu yang kita jalani, plus rajin qobliyah, ba'diyah, duha, tarawihnya, ya. Ada yang sampai 23 rakaat, ada yang nambah lagi sholat tahajud, Masya Allah. Tapi kalau nggak dijalankan dengan proses yang tadi, nggak akan bisa ada efeknya. Karenanya bukan sholatnya yang salah kalau orang itu nggak jadi baik. Makanya nggak boleh orang beralasan, ngapain saya sholat, yang sholat aja masih korupsi. Tuh, nggak bisa. Ngapain saya sholat, yang sholat aja suka masih ngomongin orang. Lo yang salah bukan sholatnya, tapi pelaku sholatnya yang salah. Ibarat orang datang ke dokter sakit, ya kan, sama dokter dikasih resep, ini resep tolong ditebus, yang ini obatnya diminum sehari 3 kali setelah makan, yang ini 2 kali habis bangun tidur, sebelum makan dan sebelum tidur, ya, udah ditebus. Tapi orang sampai rumah dia gini, daripada saya minum tiap hari kelamaan, saya minum sekalian aja deh. Sembuh nggak penyakit kira-kira? Ya enggak. Kalau dia datang kepada dokter komplain, Pak dokter nih gimana? Obatnya udah saya habisin tapi saya nggak sembuh. Loh Bu, baru kemarin datang kok sekarang udah datang lagi komplain, obatnya udah habis. Udah. Nah itu kan obat buat seminggu. Diminum sekalian, untung nggak overdosis. Gitu. Jadi kira-kira komplainnya diterima nggak sama dokter? Ya enggak lah. Ya. Dokternya yang marah itu. Kenapa? Anda minum obat nggak sesuai resep, pakai aturan sendiri. Ya nggak bisa. Nah, begitu pula sholat, puasa, ada resepnya itu, caranya ada, secara fikihnya ada, adabnya ada, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jadi ada orang nggak mau sholat tuh alasannya begitu, ngapain saya sholat? Yang sholat aja masih suka menipu, masih suka korupsi. Ya. Itu mah alasan aja Pak, emang dasarnya males sholat aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu dalam setiap ibadah itu ada targetnya. Ketika kita baca Quran, Bapak Ibu, itu ada targetnya. Ya. Quran itu Allah turunkan kepada kita bukan sekedar untuk kita cari pahala dengan membacanya. Gak cuman itu. Ya. Malah kalau orang cuma nyari pahala-pahala saja, apalagi hanya dibacakan untuk dikirim pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu jauh sekali daripada targetnya. Itu boleh, nggak ada masalah, silahkan. Cuman kalau cuman itu, kalau hanya itu yang kita lakukan bersama dengan Quran, nanti kita masuk dalam kategori firman Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak meresapi kandungan Quran, ataukah di dalam hati mereka itu sudah terkunci mati? Gitu loh. Sehingga Quran itu nggak ngaruh. Ya. Quran selalu memotivasi kita berbuat baik, menjauhi yang buruk, ya kan? Makanlah yang halal, jauhi yang haram, jangan ikuti langkah-langkah setan, kan begitu Quran itu. Tapi dia baca itu berkali-kali, dia nggak paham dan apalagi mengamalkan. Berarti nggak bisa, nggak dapat target. Ya. Karena itu ketika seorang muslim membaca Quran, dia tidak cukup hanya sekedar baca untuk menghatamkan dan meraih pahala. Tapi
lebih penting dari itu adalah bagaimana kita membaca dan meresapi, memahami maknanya, lalu berusaha diamalkan. Satu ayat yang kita baca dengan tadabbur, dengan meresapi, merenungkan, memahami kandungan maknanya, itu jauh lebih baik daripada satu juz yang kita baca, Pak, tanpa adanya tadabbur. Begitulah Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita. Ya, Ustadz, gimana caranya kita bisa tadabbur? Minimal satu, bacalah terjemahnya. Ya, terjemahnya belum cukup, baca tafsirnya. Sekarang ada tuh di HP-HP aplikasi. Minimal Pak, download Quran Kemenak. Itu bagus. Ya, dia ada tafsirnya tuh, tafsir ringkasnya ada, tafsir agak panjangnya ada. Panjang tapi nggak terlalu panjang. Dan kita paham tuh satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Kalau di masjid kita ini ada kajian tafsir Al-Quran, alhamdulillah. Tinggal kita ikut, mungkin sepekan sekali atau 1 bulan sekali, kita ikut Bapak Ibu. Biar kita paham. Minimal kita tahu Al-Fatihah itu apa artinya. Jadi kalau pas sholat, kita bisa menghadirkan makna-makna Al-Fatihah dalam sholat. Minimal kita tahu tentang surat-surat pendek, sehingga saat sholat kita baca surat pendek itu, kita tahu apa yang sedang kita baca. Nanti rasakan, pasti akan ada efek yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya. Itu yang jadi target. Ya. Begitu pula ibadah yang lainnya, jamaah rahimakumullah. Ya. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran itu tidak memberi syafaat kepadanya, malah melaknat dia. Tuh, serem kan? Orangnya rajin baca Quran, Quran tidak memberikan syafaat, malah melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, ibadah-ibadah ini adalah sarana. Salat, puasa, sedekah, haji, umroh, ini sarana. Ya. Sarana ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai resepnya, adabnya secara fikih, dan adab-adab batinnya yang sering dibahas dalam kitab-kitab tasawuf atau tazkiyatun nafs. Baru dia akan memberikan buah dalam kehidupan kita, merubah kehidupan kita. Tapi juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak hanya ingin kita ini bagus dalam melaksanakan ibadah. Ya, karena ibadah itu kewajiban kita kepada Allah. Ya. Selain kewajiban kita kepada Allah, kita punya kewajiban kepada sesama manusia. Ada suami atau istri, ada anak-anak, ada orang tua, saudara, tetangga, sahabat, teman, dan semua orang. Mereka juga berhak mendapatkan kebaikan kita. Karenanya juga ada di fenomena kelak di akhirat, orang-orang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, ya, sholatnya rajin, puasanya wajib dan sunnah rajin, umrohnya sebulan 3 kali, haji tiap tahun, ya, tapi mau masuk surga itu terhambat, tak bisa dia. Kenapa? Karena selain dia bawa pahala ibadah, dia juga bawa pahala mencaci orang, menipu orang, menzalimi orang. Ini yang jadi penghambat. Karenanya sebelum dia masuk surga harus diselesaikan dulu urusan ini. Gimana caranya untuk dia bayar? Ini orang-orang sampai mati soalnya dia urusannya sama manusia nggak selesai. Ya, maka di akhirat diselesaikan dulu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin tadi. Ya. Akhirnya pahalanya diambil, diberikan kepada orang-orang ini. Pahalanya sampai habis, Pak. Habis itu pahala semua, sholat, puasa, ibadah haji, umrah, habis. Orang yang nuntut masih banyak. Maka dosa-dosanya diambil, diberikan kepada dia. Ini kata Rasul, orang yang muflis alias bangkrut. Pahalanya habis, dosanya nambah. Persis orang bangkrut di dunia, asetnya habis, utangnya masih banyak. Gimana tuh? Ya. Nah, berarti harus seimbang, ya. Kewajiban kita kepada Allah lakukan sebaik-baiknya, kewajiban kita kepada manusia lakukan dengan
baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Ya, semangat kita di bulan Ramadan ini al-ihsan tsummal iktsar. Ihsan dulu. Perbaiki kualitas ibadah dan amal soleh kita, dimulai dengan memperbaiki keikhlasannya, baru teknisnya. Setelah itu iktsar, perbanyak kuantitasnya. Kualitas dulu, baru kuantitas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami persilahkan kalau ada tanya jawab, ya, mohon dipandu oleh MC. Lagi pada kajian semua bagian ini, kira saja Bapak atau Ibu yang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji. Rasulullah pernah bersabda, jahat-jahat yang mencuri adalah yang mencuri sholatnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah orang mencuri dari sholatnya itu? Rasulullah menjawab bahwa yang mencuri dalam rukunya dan sujudnya. Mohon dijelaskan Pak Ustaz, bagaimana itu? Ya, baik. Terima kasih. Langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Langsung ya. Baik, orang yang mencuri sholat itu begini Pak. Tadi yang saya katakan bahasa lain dari Rasulullah, orang yang sholatnya seperti ayam lagi makan. Kenapa? Ruku dan sujudnya secepat kilat, nggak sempet tumak ninah. Padahal ada satu rukun dalam mazhab Syafi'i, tumak ninah itu termasuk rukun. Yang namanya rukun kalau tidak dilaksanakan, sholat tidak sah. Ya, orang ketika ruku Allahu Akbar, dia harus ada masa walaupun sebentar tenang, sejenak, tidak bergerak sama sekali untuk benar-benar bisa fokus ruku sambil baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu tumakninah. Saat i'tidal sami Allahu liman hamidah juga begitu. Ini sering kali yang saya dapati begitu sami Allahu liman hamidah, tangannya nggak diem Pak, melambai-lambai. Sampai imamnya sujud, dia ikut sujud. Belum sempat diem dia. Itu belum tumakninah. Maka sami Allah liman hamidah, tolong tangannya diem. Gitu. Ya. Ada yang masih sibuk benerin sarungnya, benerin bajunya. Nah itu belum waktunya. Ya. Gak tumakninah berarti. Saat sujud juga begitu. Allahu Akbar sujud, tenang sujud. Meletakkan 7 anggota tubuh ke lantai. Dahi 1, 2 telapak tangan, 3, ya, 2 lutut, 5, dan 2 ujung jari kaki, 7. 7 nempel semua. Ya. Fokus di situ sambil baca subhana rabbiyal a'la sampai 3 kali. Ya. Duduk di antara 2 sujud juga begitu. Nah, itulah yang dimaksud orang kalau tidak memenuhi tumakninah namanya mencuri sholat. Saya nggak ngebayangin tarawih 23 rakaat selama 10 menit itu gimana. Saya aja tarawih kalau ngimam 11 rakaat itu dengan bacaan yang sudah termasuk ya nggak terlalu cepat sebenarnya, sedang itu ngos-ngosan, apalagi 23 rakaat 10 menit. Kayaknya habis itu pingsan Pak. Kalau saya tuh nggak kuat itu begitu. Mending pelan-pelan saja. Jadi ini saya sampaikan, yang penting bukan berapa rakaatnya tapi kualitasnya. Kalau bisa 23 dengan rakaat yang rapi, tumakninah, bagus. Karena lebih banyak sholat tentu lebih baik. Gitu loh. Ya, lebih banyak sholat lebih baik. Gitu. Tapi kalau nggak kuat 23 rakaat dengan cara yang begitu, yang mending 11 tapi baik. Nah begitu maksud saya. Wallahu a'lam. Gitu Pak Haji. Ibu, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan, apakah tumanina itu hanya kepada gerakan atau juga kepada bacaan? Mohon maaf, misalkan kepada kalau kita berjamaah, terutama yang bacaannya
sholat yang Sir ya. Dua asar. kan kita makmum belum selesai baru takbir itu Imam udah ruko. kalau misalkan sujud padahal kita baru nyimpul terus baru sekali Nah. sudah takbir. Apakah itu juga yang itu di dalam rumah? Baik. Jadi tumak nina itu kadar minimalnya 1 kali ucapan subhanallah. Jadi kalau kita bisa tenang dengan membaca subhanallah walaupun 1 kali sudah dianggap tumak nina selesai. Kadarnya begitu. Nah, sebagai makmum, tugas makmum itu adalah mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat, ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia takbir ikutilah takbirnya, ya. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku ikuti rukunya, wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud ikuti sujudnya. Sehingga yang dijadikan patokan bagi makmum adalah mengikuti gerakan imam. Kalaupun mohon maaf dia takbir Allahu Akbar, Fatihahnya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum sempat dituntaskan, imamnya sudah ruku, ya. Kalau sekiranya kita selesaikan Al-Fatihah itu nggak sempat ngejar rukunya imam, maka lebih baik langsung ruku, Pak. Karena kita tahu imam ini rukunya cepat. Maka kita langsung ikuti saja, walaupun nggak tuntas bacaan Fatihahnya nggak masalah. Karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab imam. Gitu. Nanti imam itu yang jadi penanggung jawabnya. Begitu pula saat kita ruku, walaupun kita baru baca tasbih 1 kali, subhana rabbiyal azim, tiba-tiba imamnya sudah bangkit, kita bangkit saja. Itu lebih aman. Yang penting tidak membersamai, apalagi mendahului imam. Karenanya adabnya dalam sholat, kalau kita mau bergerak dalam sholat itu, biarkan imam menyelesaikan dulu gerakannya. Contoh begini, kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu imam sudah sampai di sini tangannya dengan sempurna, barulah kita takbir. Ketika imam ruku, Allahu Akbar ruku, kalau sudah posisi rukunya imam sempurna, Allahu Akbarnya selesai, baru kita ikut Allahu Akbar ruku. Adabnya begitu. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau sampai seseorang itu tertinggal 3 rukun dari imam, itu jamaahnya dianggap batal. Ya. Contoh tadi itu. Karena bela-belain menyelesaikan Al-Fatihah, imamnya ruku, dia nggak ikut ruku, imamnya sampai i'tidal, dia belum ruku juga, imamnya sampai sujud, belum selesai juga Fatihahnya, itu jamaahnya batal. Malah begitu. Ya, karenanya lebih baik kita ngikutin imam saja walaupun bacaan belum selesai, kecuali ada di tahiyat akhir. Ya, fil alamina innaka, kita selesaikan sampai innaka hamidum majid, baru salah. Kalau selebihnya kita ikuti, begitu. Ya, jadi insya Allah makanya perlu ya imam itu juga perlu ya harus jadi orang terdepan, faham tuh fikih sholat. Ya, makanya imam itu ada adabnya. Adabnya apa? Membuat jamaah itu nyaman. Nah, ini jamaahnya siapa nih? Komposisinya banyakan yang muda apa banyakan yang tua nih? Ya kan? Ini komposisinya jamaah ini betah sholat panjang apa nggak betah nih? Itu juga harus tahu. Jangan sukanya imam, nggak bisa. Ya, nggak bisa imam tuh sesuai seleranya sendiri, nggak bisa. Dia harus bisa memperhatikan jamaah. Ketika saya rukuk begini, makmumnya siap nggak rukuk? Itu harus punya perhatian. Itu ada fikih imam tuh ada. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku yang saya baca, baginda Rasul pernah mengatakan kepada Ali yang dibalik, saudaraku Ali, bila saja saya ini sebagai kota pengetahuan, maka engkau adalah pintu gerbangnya. Mohon jelaskan kepada saya apa itu maksud apa yang disampaikan oleh baginda. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Sahabat-sahabat Nabi itu buahnya. Ada yang menyebutkan jumlahnya sekitar 114.000.
Ya, banyak sekali. Tapi mereka ini tentu tingkat pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis itu berbeda-beda. Kalau dari sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya namanya Abu Hurairah, hafalan hadisnya. Ya. Tapi kalau urusan fakih, mendalam ilmunya, itu ada sahabat Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini sahabat-sahabat yang ilmunya sangat mendalam. Zaid bin Thabit, ya. Termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini keistimewaannya banyak. Satu, dia sepupu Nabi, ya kan? Nasabnya itu nyambungnya dekat gitu. Yang kedua, mantunya Nabi. Yang ketiga, dia ini orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak kecil. Awal Islam muncul, dia udah Islam, gitu. Yang ketiga, yang keempat, dia juga termasuk dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Kemudian yang kelima, Ali ini adalah salah satu dari 4 khulafaur rasyidin. Yang keenam, dari Ali inilah jalur nasabnya Nabi itu masih nyambung dari Hasan, Husain dan seterusnya. Nah, tentu di sini kemuliaan-kemuliaan yang ada, termasuk ilmunya. Nah, karena yang Ali ini terkenal dengan ilmunya yang mendalam, tapi tidak terkenal dengan kekayaan. Karena Ali ini bukan orang kaya. Ini seorang yang zuhud dia. Gak pernah kita dengar Ali itu bekerja, berdagang, duitnya banyak, enggak. Justru dia tidak bisa memberikan seorang pembantu untuk istrinya, yaitu Fatimah. Tidak bisa. Saking miskinnya. Gitu. Sampai istrinya Fatimah kalau mau masak itu harus numbuk gandum dengan tangannya sendiri, sampai kapalnya ini banyak, Bu. Padahal itu putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Ali, datanglah kepada ayahmu meminta pembantu. Karena Rasul habis dapat rampasan berang banyak. Biasanya ada budak-budak yang bisa dikasih. Tapi sama Rasul mengatakan, mau nggak saya kasih yang lebih baik daripada pembantu yang kamu minta? Ya. Mau apa itu? Sebelum kamu tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Ya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, jadi genap 100. Minta pembantu malah dikasih amalan. Gitu. Ini padahal putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali ini sebagai disebut pintunya ilmu. Maksudnya adalah salah satu di antara orang alim dari para sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya banyak sekali kita dapati wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Ali bin Abi Thalib sangat mendalam, termasuk dalam urusan fikih juga begitu. Di antara yang pernah menyelesaikan persoalan, ada seorang perempuan di masa Ali itu yang melahirkan setelah hamil hanya 6 bulan. Orang kita ini kalau 6 bulan lahir, baru nikah 6 bulan lahir, biasanya dicurigai, Pak. Ya, Bu ya. Orang 6 bulan udah lahir nih. Jangan-jangan gitu kan pikiran manusia itu. Tapi Ali bin Abi Thalib cerdas, Pak. Dia bisa menyelesaikan matematika Al-Qur'an tuh. Ya kan? Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Orang hamil itu dari mulai hamil sampai selesai menyusui 30 bulan. Komariah. Sementara di ayat yang lain, ya kan, ada perintah menyusui, ya. Berapa lama? 2 tahun kan? 2 tahun itu 24 bulan komariah. Nah, tinggal dikurangi. Kalau hamil dan menyusui itu 30 bulan dan menyusui itu adalah 24 bulan, berarti 30 dikurangi 24 berapa? 6. Berarti masa minimal kandungan itu 6 bulan. Sudah bisa lahir walaupun menurut dokter dibilang prematur. Tapi secara logika Quran itu anak kalau lahir masih punya harapan hidup. Itu cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga segala macam tuduhan yang tadinya mau ditimpakan kepada perempuan itu batal. Nah, itu kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Ali juga pernah ditanya begini, Pak. Orang nanya juga iseng juga. Ya. Wahai Ali,
Bagaimana caranya kelak Allah menghisab semua manusia, padahal jumlahnya kan miliaran manusia. Gimana jawabnya? Ibaratnya pengadilan, Pak, tuh. Berapa kasus yang nggak selesai bertahun-tahun itu, ya kan? Bagaimana lagi Allah nanti di akhirat, miliaran manusia sejak masa Nabi Adam sampai akhir zaman dihisab semua satu demi satu, hari per hari, kasus per kasus. Coba gimana caranya? Ya, ini orang iseng juga nanyanya. Ali jawabnya cerdas. Ya, gimana jawabnya? Seperti cara Allah memberikan rizki kepada mereka semua. Beres. Ya kan? Itu udah selesai. Ya. Jadi begitulah, Ali itu saking cerdasnya, ya, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling rumit. Ya. Itulah kenapa zaman Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai qadhi. Qadhi itu ya hakim agungnya. Gitu. Tapi nggak lama dia mundur. Kenapa? Nggak ada kasus. Karena orangnya baik semua. Begitu Pak Haji. Jadi Ali bin Abi Thalib salah satu di antara sahabat-sahabat yang mendalam ilmunya. Tapi tidak menafikan banyak lagi yang lain-lain disebutkan oleh para ulama, mereka juga orang-orang alim dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup sekian orang yang kita untuk orang yang ada pertanyaan bisa kita minggu depan kalau ada kuliah sebulan di bulan Ramadan yang diisi oleh Ustaz yang berkol dan juga orang bisa bertanya. Baik, kita tutup dengan ibadah salat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, ya, dalam kesehatan, dalam umur kita, rizki kita, keluarga kita semua, dimudahkan dalam beribadah dan amal soleh, dan diterima semuanya sebagai amal ibadah insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li masyayikhina aina ma kanu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.